Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, insyaallah kita akan lanjut pengajian atau kajian nahwu shorof dengan mengkaji kaidah kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab. Itu kitab karangan Andre Gruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale. Untuk lebih berkahnya kajian kita, terlebih dahulu kita kirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, dan terlebih khusus kepada musannif Andre Gruta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kajian Hillatus Syabab sudah sampai ad-darsut tasi', di mana mulai dari pertama itu al-adabu ma'allah, adab-adab bersama Allah. Yang kedua al-adabu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ad-darsut tsalits adabuddin, etika beragama. Kemudian etika atau adab bersama kedua orang tua. Kemudian pelajaran yang kelima, adab bersama saudara. Yang keenam, adab bersama keluarga. Yang ketujuh, adab di dalam rumah, etika di dalam rumah. Kedelapan, yang kemarin kita bahas, yang kita kaji, adabul libas, etika berpakaian. Selanjutnya ad-darsut tasi'. Ad-darsut tasi' ini membahas tentang adabul akli, etika makan atau adab-adab makan. Di dalam agama bahkan sampai minum pun itu ada tuntunannya. Ada aturannya dalam agama. Ada aturan yang bersifat sunnah, ada aturan yang bersifat adab. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Ad-darsu di situ isim ma'rifah, dikatakan isim ma'rifah sebab dia beralif lam. Ad-darsu, ketika ada isim ma'rifah di awal kalimat, berarti itu menandakan dia berkedudukan sebagai mubtada. Isim ma'rifah di awal kalimat itu menunjukkan dia mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah subjek atau isim yang dibaca rofa, termasuk marfu'atul asma. Jadi ketika dia berkedudukan sebagai mubtada, maka hukumnya di rofa. Tanda rofanya apa? Untuk menentukan tanda rofanya apa, harus tahu isim apa dia? Isim mu'rab yang mufrad, mutsanna atau jama'. Karena ad-darsu ini adalah isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Isim mufrad itu dirafat dengan dhammah, dinasab dengan fathah. Ad-darsut tasi'. At-tasi' adalah isim sifat. Ketika ada isim sifat berarti kedudukannya sebagai na'at. Ketika ada isim sifat yang mutabaqah dengan sebelumnya, berarti dia sebagai na'at. Jadi penting untuk pelajari atau mengetahui tentang isim sifat. Isim sifat itu ada berapa? 9. Ada 9. Ini dihafal ini ya. Isim sifat itu ada 9. Yang pertama isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bi ismil fa'il, sigat mubalaghah, isim tafdil, isim mansub, isim adat, isim mausul, isim isyarah. Ketika ada isim sifat maka curigai dia sebagai na'tun. Kapan dikatakan isim sifat itu menjadi na'at? Karena tidak semua itu isim sifat jadi na'at, tidak semua.
Muhammadun mahirun. Mahirun itu isim sifat tapi bukan kedudukannya sebagai naat. Kenapa? Karena tidak mutabaqah dengan Muhammad. Muhammadun mahirun. Tidak mutabaqah. Satu ma'rifah, satu nakirah. Beda halnya ini ad-darsu tasi. Tasi ini kan isim adat. Isim adat itu nomor, bilangan. Karena dia isim adat berarti dia termasuk isim sifat. Kapan dikatakan dia sebagai naat? Ketika isim sifatnya mutabaqah dengan kata sebelumnya. At-tasi'u di situ ma'rifah, ad-darsu juga sebelumnya itu ma'rifah. At-tasi'u di situ lapasnya isim mufrad, ad-darsu juga isim mufrad. At-tasi di situ apa lagi? Mudzakkar, ad-darsu juga mudzakkar. Berarti at-tasi kita jadikan sebagai na'tun. Na'tun hukum i'rabnya apa? Na'tun itu termasuk isim-isim tawabi. Isim-isim tawabi. Tawabi maksudnya isim hukumnya marfu, mansub, majrur itu tidak menetap. Dia mengikut ke matbu'nya, dia mengikut ke isim yang diikuti. Kalau yang diikuti itu dirofa, berarti naatnya juga dirofa. Kalau yang diikuti atau yang disifati itu dinasab, berarti naatnya juga dinasab. Itulah sebabnya kenapa dibaca tasi'u, sebab dia juga hukumnya dirofa. Tanda rofanya apa? Isim mufrad, ad-darsu tasi'. Pelajaran yang ke-9 tadi sudah didapat mubtada'nya. Pelajaran yang ke-9. Setiap pada mubtada pasti ada khabar. Bagaimana cara menentukan khabarnya? Khabar itu kan mutimmul faidah. Khabar itu mutimmul faidah, penyempurna faidah. Ketika cocok dikasih masukkan kata adalah atau itu, berarti itu yang lebih cocok jadi khabar. Ad-darsu tasi, pelajaran yang ke-9 adalah, berarti jatuh setelah kata adalah, itu sebagai khabar. Khabar hukumnya di apa? Dirofa. Apa tanda rofanya? Dhammah. Kenapa bisa dirofa dengan dhammah di sini? Adabu. Sebab adabu itu termasuk jam'ut taksir. Jamak taksir dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh. Penting itu ditahu di. Isim mufrad dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasroh. Mutanna dirofa dengan alif, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Jamak muzakkar salim dirofa dengan waw, dinasab dengan ya, dijar dengan ya. Jamak muannas salim dirofa dengan dhammah, dinasab dengan kasroh, dijar dengan kasroh. Isim ghair munsharif dirofa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah. Itu. Jadi kalau tidak hafal itu susah menentukan baris akhirnya. Karena itu poin pentingnya orang belajar nahwu. Adabu di sini menjadi khobar. Khobar itu hukumnya dirofa. Tanda rofanya apa? Dhammah, sebab dia sebagai jamak taksir. Adabul akli, karena adabu ini bertemu dengan isim ma'rifah, berarti isim ma'rifah yang disandari itu kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Ingat itu rumusnya. Ketika ada isim nakiro sandar kepada isim ma'rifah, isim nakiro bertemu dengan isim ma'rifah, berarti itu namanya susunan idhofah. Mudhafun ilaih. Yang sandar mudhaf istilahnya, yang disandari mudhafun ilaih. Pelajaran yang ke-9 adalah etika makan. Adabu itu adabu dari kata apa? Apa sih mufradnya? Aduba itu dari wazan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu itu termasuk sifat musyabbaha bismil fa'il. Di bab berapa dalam shorof? Bab 5. Coba tasrif. Adubaya dubu adaban wa ma'daban fahuwa adibun udub la ta'dub ma'dabun. Khusus di bab 5 ini wazan fa'ula yaf'ulu itu tidak mempunyai maf'ul, bukan maf'ul bih, maf'ul. Tidak memiliki isim maf'ul. Sebab semua di bab 5 itu lazim.
Yang biasanya yang ada maf'ulnya itu muta'addi. Kenapa bisa muta'addi yang ada maf'ulnya? Sebab muta'addi bisa dijadikan majhul, dan yang bisa menjadi majhul hanya fi'il muta'addi. Itu. Adabul akli. Akli itu dari kata apa? Akli itu isim fi'il huruf. Apa tanda isimnya? Besar surat. Apa tanda isimnya? Beralif lam. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Al akli itu adalah sigot masdar. Sigot isim masdar dari akala. Sigot masdar dari akala. Coba tasrif. Akala yakulu aklan wa makalan fahuwa akilun wa dzaka makulun ukul la takul makalun. Atau bisa juga kul, dibuat saja nunnya hamzah wasolnya, tidak usah bilang ukul, bilang saja kul. Kul mimma yalik, makan apa yang ada. Iksil yadaka. Iksil itu isim fi'il huruf, dikatakan fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Apa fi'il madinya? Gosala. Fi'il mudhari'nya yaksilu. Coba tasrif. Gosala yaksilu goslan wa maksalan fahuwa gosilun wa dzaka maksulun. Iksil la taksil maksalun. Fi'il amar itu dibentuk dari fi'il mudhari'. Rumusnya ada tiga. Yang pertama, khusus fi'il amar yang sahih akhir. Ada rumusnya fi'il amar yang mutal akhir, ada rumusnya fi'il amar yang terbentuk dari asma af'alul khamsah, ada fi'il amar yang sahih akhir. Fi'il amar yang sahih akhir itu sebenarnya dari fi'il mudhari', dibentuk dari fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'nya? Iksil, yaksilu. Rumus pertamanya apa? Yaksilu, dibuang huruf mudhara'anya. Apa itu huruf mudhara'nya? Ya, berarti menjadi iksil, tidak ada hamzahnya. Sil, apa? Enggak sukun, sil. Nah itu, iksil. Kemudian yang kedua disukun terakhirnya ketika sahih akhir. Kalau mutal akhir dibuang huruf illat. Kalau af'alul khamsah dibuang nun, yaitu hasfun nun, membuang nun. Karena ini iksil sahih akhir, berarti rumusnya sahih akhir kita pakai. Yang pertama dibuang huruf mudhara'anya, yang kedua disukun, yang ketiga ketika fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya belum bisa dibaca atau diawali oleh sukun, maka datangkan hamzah wasol. Kalau bisa dibaca tidak usah. Contohnya apa? Madda yamuddu. Tadi rumus pertamanya apa? Membuang huruf mudhara'ah. Sisa muddu. Yang kedua disukun. Karena danya di situ double tasydid, maka tidak bisa disukun. Dijadikan saja muddah. Kalau ada yang katakan muddi boleh. Muddi boleh, itu fi'il amarnya boleh. Cuma yang lebih masyhur itu muddah. Kemudian ketika tidak bisa dibaca didatangkan hamzah wasol. Bisa dipahami ini? Bisa dibaca tidak? Bisa karena bukan tidak diawali oleh sukun. Berarti tidak usah tambahkan hamzah wasol, langsung saja muddah. Contohnya lagi bin ajwaf, qala yakulu, dibuang huruf mudhara'ahnya menjadi kulu. Begitu toh? Kulu. Yang kedua karena dia sahih akhir berarti disukun menjadi kul. Karena ada dua iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun, maka sukun yang huruf yang sudah sakit, huruf illat itu
dibuang menjadi kul. Bisa tidak dibaca? Awalnya bisa, berarti tidak usah ditambahkan hamzah wasol. Jadi begitu, Dik. Bagaimana kalau yastaghfiru? Yastaghfiru, buang huruf mudharanya menjadi staghfiru. Kemudian disukun, akhirnya menjadi staghfir. Karena diawali oleh sukun, maka ditambahkan hamzah wasol menjadi istaghfir. Suruh Andi, kalau Ustazah mau foto atau suruh Ustazah Wana, Ustazah fotokan ini baru kasih masuk di grup. Jadi karena secara langsung. Iksil ini adalah fil amar dari kata gosala. Kalau dia fil amar itu mabani atau mu'rab? Mabani. Mabani apa? Mabani sukun. Fi'il amar itu berapa mabaninya? Ada 3 atau 4? 1 mabani sukun ketika dia domir anta. 2 mabani hasful harfil illat ketika dia mutal akhir. Toh? Apa lagi? Ketiga mabani hasfun nun ketika dia domir antuma dengan antum. Apa lagi? Mabani apa lagi 1? Idribna mabani sukun. 1 lagi mabani fathah ketika dia bersambung dengan nun taukid. Buka kembali tuh. Apa ini tidak nalar. Jadi mabaninya fil amar ada berapa? Ada 4. 1 ketika domir anta sohi akhir. Yang kedua mabani hasfu harfil illat ketika mutal akhir. Yang ketiga hasfun nun ketika dari af'alul khamsah. Yang keempat mabani fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu ada 2, ada namanya nun taukid sakila, ada namanya nun taukid khafifah. Kalau iksil itu mabani sukun. La mahala laha minal i'rab. Mana fa'ilnya iksil? Iksil itu selalu terkandung fa'ilnya di selalu dhamir mustatir kecuali kalau dari af'alul khamsah. Iksil wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini iksil apa tadi artinya? Mencuci. Ghasala mencuci. Fil amarnya cucilah. Mencuci itu lazim atau muta'addi? Jadi untuk menentukan apakah dia membutuhkan maf'ulun bi atau tidak, ya perhatikan dulu lazim atau muta'addi. Itulah pentingnya. Jangan dianggap sepele ini. Apakah dia lazim muta'addi atau ma'lum majhul? Itu penting untuk menentukan. Kalau dia ma'lum berarti butuh fa'il. Kalau dia majhul berarti butuh naibul fa'il. Jangan diambar rata semua. Semua fi'il butuh fa'il, tidak selamanya. Begitu juga semua fi'il butuh maf'ulun bi, tidak selamanya. Yang hanya butuh maf'ulun bi itu kalau dia fi'il muta'addi. Bagaimana cara menentukan dia fi'il muta'addi? Ketika dia berawalan atau mempunyai objek. Punya objek. Cucilah, apa yang dicuci? Tangan. Iksil yadaka, cucilah tanganmu. Berarti yada di situ kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hukumnya dia apa? Dinasab. Sebab termasuk mansubatil asma. Mansubatil asma itu ada berapa? 13. Maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajali, maf'ulun ma'ah, maf'ulun fi, hal, tamyiz, munada, mustasna, isimnya la, khobarnya kana, isimnya inna, tawabi.
Karena ya ada di sini sebagai maf'ulun bih, maka hukumnya dinasab. Tanda nasabnya apa? Fathah, sebab yada itu termasuk ismun mufrad. Ismun mufradun, isim yang mufrad. Yada ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa dikatakan muannas? Anggota tubuh berpasangan. Ini muannas apa? Muannas ada berapa memang? Ada 3. Ada namanya muannas hakiki, ada namanya muannas lafzi, ada namanya muannas majazi. Muannas lafzi itu ketika jelas tanda muannasnya. Seperti apa? Berakhiran tamar buta. Kalau ma'nawi itu tidak ada tanda muannasnya, tapi dipakai khusus perempuan. Seperti nama orang Zainab. Zainab itu tidak ada marbutahnya, tapi itu dianggap muannas. Kenapa? Sebab nama perempuan. Haidun itu muannas ma'nawi. Kenapa bisa? Karena hanya perempuan yang haid. Hamilun itu muannas. Itu namanya muannas ma'nawi. Secara makna saja, tidak ada tanda-tandanya. Terus bagaimana ini maksud dengan muannas majazi? Muannas majazi itu muannas yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Jadi ini termasuk apa ya dah? Ini muannas apa ini? Muannas lafzika, muannas majazika atau muannas ma'nawi? Majazi. Yang dianggap oleh orang Arab bahwa ini adalah muannas. Iksil yadaka, di situ adalah ismud dhamir. Ismud dhamir barizun muttasilun mabaniun 'alal fathati ti mahalli jarrin mudhafun ilaih. Karena yada bertemu dengan isim ma'rifah. Kalau ada isim sandar kepada isim ma'rifah berarti itu namanya susunan idhofah. Yadaka mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu hukumnya dijar. Ada tanda jarnya tidak? Tidak ada tanda jarnya, sebab di sini termasuk al-asmaul mabaniyah, isim-isim yang mabani. Al-asmaul mabaniyah itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama ismul dhamir, yang kedua ismul mausul, yang ketiga ismul isyarah, yang keempat ismul istifham, yang kelima ismul syart, yang keenam ismul fi'li. Jadi dihafal semua materi harus dihafal. Semua materi harus dihafal. Jadi pertahankan ini. Kapan-kapan nanti kalian sudah bisa mengajar, ingat metode sistem yang paling bagus itu adalah sistematis. Metode yang paling bagus adalah sistematis, tersistem. Bagaimana sistematisnya? Belajar nahwu shorof, dan bukan cuma belajar nahwu shorof, semua pelajaran. Yang pertama itu al-hifdzu. Yang pertama adalah al-hifdzu. Disuruh dulu menghafal. Jangan, makanya itu anak TK yang masih dasar sekali itu tidak dikasih bahwa pohon itu begini, langit itu begini. Enggak tahu? Langsung jangan pelangit itu begini, tidak. Tapi apa paling? Nah, hafal pelangit, alangkah indahmu. Pertanyaan, nah tahukah apa dibilang pelangit? Nah tahukah kata-kata indah itu apa? Tidak tahu? Tapi memang begitu. Yang pertama itu adalah al-hifdzu, menghafal. Jangan sekali-kali berikan pemahaman santri, anak didik kalau belum menghafal. Jangan. Tidak bisa ke matematika kalau tidak nasurkan guru SD tak menghafal. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 4. 3 kali 3 9. 9 kali 9 90. 81. Astagfirullah. Gitulah. Lama. Tapi saya ranking 10. Saya ujian nasional kok dapat 10 nah. Demi Allah. Saya ujian nasional saya matematika itu dapat 10. Saya kaget waktu ditondrongnya. Dipanggil sama Ustaz Gafar. Mana Ilham? Kenapa itu? Luar biasa ini matematikanya, dapat 10. Dipanggil sama Kanwil.
dipanggil sama di kantor pusat untuk dites apakah betul dapat 10 tidak. Oh, seharian saya tidak. Insya Allah besok diantar ke Makassar. Seharian tidak tenang gara-gara mau dites. Ternyata digeretak ji. Tapi betul dapat 10. Di ijazah itu saya dapat 10. Ujian nasional dapat 10. Tapi ijazah sekolah ya dapat 8 koma. Lanjut. Jadi yang pertama adalah al-hifdzu, menghafal. Kalau sudah menghafal apa? Al-fahmu. Jadi kalau sudah menghafal baru dikasih pemahaman. Yang dihafal tadi apa? Huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, wal kaf, wal lam. Awalnya kalian masuk di sini kan disuruh hafal di situ. Sorof juga. Hafal gini. Nasoro yansuru nasron wa mansoron, masih susah. Nasoro yansuru nasron wa mansoron fahuwa nasirun. Daraba yadribu, fil amarnya idrib, karena ada nilai di situ doma dia mata begini, nah kira udrib. Begitu toh? Padahal itu menandakan kalau ada itu hamzah alif baru ada kayak macam doma, tapi bukan doma toh. Itu namanya hamzah wasol. Itu huruf so, itu so. Huruf so itu menandakan hamzah wasol. Udrib, apa udrib? Tapi apakah saya jelaskan waktu itu? Tidak, saya tidak jelaskan. Karena biar aku jelaskan, tentunya paham. Toh? Jadi kunci pertama itu menghafal. Nanti 1 bulan, 2 bulan menjelang sudah dihafal, sudah khatam amsilatul tasrifiyahnya, matan jurmiahnya juga sudah selesai. Nah, barulah saya kasih pemahaman. Begini. Apa itu hamzah wasal, apa itu fa'il, apa itu naibul fa'il. Nanti kalau sudah diberi pemahaman semua yang dihafal, barulah kita praktek. Karena memang tujuannya itu di praktek. Saya terus terang cerita pengalaman sedikit deh. Terus terang, saya belajar bahasa Arab itu mulai dari kelas 3 SD. Ada TP aku, tapi bukan nahwu sorof, bahasa Arab. Naik kelas 1 sanawiyah itu belajar nahwu sorof. Saya disuruh hafal jaa zaidun, jaa fi'lun madin mabniun. Saya tidak tahu apa ini maksud jaa fi'lun madi, apa ini fa'il. Saya tidak tahu. Ku hafal saja. Saya pernah ditampeleng juga. Gara-gara tidak hafal, main di belakang. Tampilnya sama guru Tausman Hawa, almarhum, Al-Fatihah. Waktu guru tampilin saya, menangis guru ta. Bukan saya menangis, guru ta yang menangis. Iya. Tidak tahu kasihan sama saya atau apa. Menangis guru ta, kemudian guru ta bilang, sudah banyak muka yang kena ini. Sudah banyak tanganku mendarat ke mukanya para santri. Alhamdulillah sukses semua. Alhamdulillah kalau kuliah sekarang mereka sukses semua. Mudah-mudahan yang saya tampar tadi itu di belakang dua orang, namanya temanku satu Anas namanya. Mudah-mudahan yang saya tampar di belakang temanku itu sukses. Ternyata ujung-ujungnya yang awalnya saya ditampilkan gara-gara ilmu nahwu menjadi guru nahwu. Itulah berkahnya. Yang awalnya tampil yang di Maros di pesantren Hajaniyah, tiba-tiba langsung ada niat pindah di Mangkoso. Setelah tamat dari sanawiyah, pindah di Mangkoso. Ternyata yang panggil saya ke Mangkoso itu bukan cuma gara-gara itu juga. Disitulah keberkahan, sebab di situ saya dapat jodoh. Di Mangkoso dapat jodoh. Coba bukankah di sini? Berarti bukankah jadi orang Mangkoso? Nah, itulah kehidupan. Ya. Jadi itu. Jadi kalau ada orang langsung siapa? Oh, sini ke? Sini. Aziza. Sini, Aziza, Syifa. Sudah Pak menjelaskan, Dik? Baru menyetor. Oke.
Jadi harus al-hifdzu, apa lagi? Al-fahmu, kemudian tatbik. Dan jangan lupa tikror. Kalau tatbik cuma satu kali, diterapkan praktek cuma satu kali, tidak bisa, harus selalu mengulang-ulangi. Iksil yadaka, cucilah tanganmu. Qabala itu isim fil huruf. Isim itu namanya ismuz zarf. Isim zarf itu dihukumi mabani, ya dihukumi mu'rab, kecuali kalau kata qabala itu tidak sandar. Kalau qabala tidak sandar maka dia mabani dhammah. Ba'da ketika sandar mu'rab, hukumnya dinasab. Tapi ketika dia tidak sandar maka dia menjadi mabani dhammah. Makanya itu bahasa istilah kalau orang ceramah, Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Kenapa ba'du? Karena dibuang mudhaf ilaihnya. Tidak ada mudhaf ilaihnya toh. Biasanya orang bilang amma ba'dah. Amma ba'dah berarti amma ba'dahu. Coba nasukun ki, nah kasih waqaf ki, amma ba'dahu. Qabala zarfuz zaman atau maf'ulun fi mansubun wa alamatun nasbihi. Apa tanda nasabnya? Fathah fi akhirih wa huwa mudhaf. Ingat itu ada dua kata yang selalu sandar. Yang pertama adalah asmaul khamsah, yang kedua adalah zorof. Zorof itu selalu sandar. Selalu sandar. Berarti yang isim yang jatuh setelah zorof adalah mudhafun ilaih. Makanya dibaca qabalat ta'ami. Kenapa dibaca qabalat ta'ami? Sebab at-ta'ami itu hukumnya dijar. Kenapa dijar? Apa tanda jarnya? Kasroh. Sebab at-ta'ami ini termasuk isim mufrad. Cucilah tanganmu sebelum makan. Nah, ini adab. Adab pertama diajarkan oleh guru ta di dalam kitab Hilyatus Syabab. Adab makan itu cuci tangan sebelum makan. Tidak dikatakan cuci tangan sebelum suap, tapi cuci tangan sebelum makan. Karena kalau cuci tangan sebelum suap, makan, cuci tangan lagi, ambil lagi nasi. Bukan begitu. Cukup satu kali cuci tangan baru makan. Makanya itu sekarang kan ada tuh corona toh. Ada yang bilang orang, ada corona yang bilang orang. Kita disuruh apa namanya? Selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan. Padahal dari dulu Islam itu selalu menganjurkan kita selalu cuci tangan. Dengan cara apa? Dengan cara wudu, mau makan cuci tangan, bangun dari tidur cuci tangan. Karena ketika tidur kita tidak tahu di mana bermalam ini tangan. Bisa aja di sini. Busuk ya. Wa ba'dahu, dan setelah hunya situ kembali mana? Ta'am, dan setelah makan. Cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 9 di? Ya, karena kan ada yang mau menyetor juga. Saya mau menyetor. Kamu siap nih? Harus siap, jangan orang itu harus punya target. Orang harus punya target. Kalau tidak ada target, tidak ada dorongan, tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi. Kenapa itu para pejabat itu atau orang kaya itu makin banyak uangnya, makin sibuk, makin banyak orangnya, makin tidak bisa tenang karena targetnya banyak. Itu semua nak pikir. Tapi kenapa orang makin tidak ada uangnya, makin santai? Toh, di mana mau tidur, terserah. Santai itu. Mau makan, tidak santai. Kenapa? Karena tidak ada yang dipikir. Tidak ada yang dipikir karena tidak ada target. Jadi harus ada target. Hari ini saya baca, paling lambat besok pagi disetor. Iya, harus latih diri tak. La tarum ilma wa taturkat. Nah, kalau misalnya belum lancar, sudah tengah malam, pokoknya begadang.
Begadang. Ngantuk ya Ustaz, saya juga ngantuk. Kamu itu kalau sudah pulang belajar malam, saya mengedit untuk ku upload itu. Dan tadi malam saya tidur 1:30. Lebih-lebih lagi anak asrama bawa. Itu tidur jam 2 apa? Kan tempat begini, 1:30 itu begini. Tidur mi. Toh? Sahur kok kah? Hah? Sahur pun kasus. Sahurnya sambil cerita. Bukan sahur, tapi suhur. Yang dimakan itu sahur. Jadi kegiatannya itu adalah suhur. Apa tadi bahas di sini? Jadi targetnya itu usahakan. Kalau belum lancar, tidak apa-apa begadang. Sebenarnya itu tidur yang bagus itu maksimal jangan tidur di atas 6 jam. Imam Syafi'i mengatakan, man talabal ula sahirul layali. Barang siapa yang menginginkan ula itu tinggi. Barang siapa yang ingin mencapai ketinggian, maksudnya ketinggian mencapai target toh. Mencapai ilmu, mencapai target, mencapai derajat yang tinggi, sahirul layali, maka hendaknya dia begadang di malam hari. Tentunya Nabi bilang Rama, begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Yang dimaksud dengan Syafi'i, begadang di malam hari bukan cuma begadang, tapi begadang dalam keadaan belajar. Paham tuh? Itu. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.